Oke, teman-teman, kita balik lagi di Learning by Prompting ya. Nah, lanjut di materi kemarin, kita kan sudah berhasil deploy HTML ke Netlify ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan website kita tuh terkoneksi ke database gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih, teman-teman. Jadi untuk database sendiri kita menggunakan Supabase ya. Jadi ya pakai yang free lah ya, teman-teman. Jadi biar untuk latihan kita bisa gitu ya. Nah, nanti sisanya kalau teman-teman akan membuat sebuah aplikasi atau website yang profesional, itu bisa teman-teman lakukan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4 file, dimana setiap file ini nanti kita akan deploy ke Netlify, kecuali si database.sql sih sebetulnya ini nggak perlu ya, tapi ini saya bikin untuk mempermudah teman-teman nantinya ketika mau nge-clone gitu ya. Nah, tahap pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah akun dari Supabase. Oke, ini saya logout dulu ya. Nah, nanti searching saja teman-teman Supabase. Ini ya, Supabase ini seperti biasa nanti sign, gunakan akun GitHub-nya. Karena saya sudah punya, berarti nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Oh ini, nah gunakan akun GitHub. Oke, kalau sudah, nah ini yang saya nih, free plan, yang penting free teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah di bagian new project, kita akan bikin sebuah project teman-teman. Teman-teman silahkan buat akun, buat project. Contoh namanya misalkan EcoWays gitu ya. Terus database passwordnya kita isi bebas ya. Ini saya isi. Terus ini dibiarkan Asia Pacific. Security option use public schema. Oke. Kita klik create new project. Nah, ini nggak usah di save ya. Oke. Ini lagi proses. Nah, kalau sudah di sini, teman-teman bisa bikin manual menggunakan table editor atau menggunakan SQL editor ya. SQL editor ini teman-teman klik, lalu nah ini kita copy semua. Kita copy di bagian sini, kita masukkan ke bagian atas ini. Ini ya. Baru nanti teman-teman klik run. Nah, maka ini kita akan membuat sebuah table yang namanya adalah produk. Ada primary key yaitu ID, ada name, description, price, image URL kalau ada URL-nya ya, kategori, stok dan lain sebagainya. Nah, ini isinya nih, name-nya apa. Oh, ini pokoknya gambarnya juga ini masih ngasal ya, nggak apa-apa, yang penting muncul dulu nantinya. Oke, kita balik lagi ke EcoWays. Di sini teman-teman klik di bagian tabel editor. Nah, ini udah ada nih, sudah ada data yang sudah kita inputkan tadi tuh ya. Oke, jadi dengan menggunakan data yang ada di database.sql. Oke, kalau sudah di bagian index.html ini silahkan nanti kalau teman-teman mau bikin sendiri boleh ya. Nah, index.html itu hanya markup language, jadi bukan bahasa pemrograman ya. Dia tidak bisa membuat koneksi ke database gitu ya. Waduh, ada suara motor nih, berisik ya teman-teman. Nah, ini style.css, mungkin teman-teman sudah tahu ini untuk tampilan. Nah, di bagian script.js itu kita akan membuat koneksi ke database. Ini teman-teman silahkan nanti di copy saja. Nah, yang akan kita ubah adalah di bagian sini ya. Ini dapatnya dari mana? Oke, kita balik lagi ke Supabase.
di bagian sini teman-teman, coba teman-teman cek di project setting, terus ada data API. Nah ini nih yang teman-teman copy. Ini teman-teman copy, masukkan ke sini, ke Supabase ya, URL. Nah, sesudah itu di bagian API key, teman-teman cek yang anon public. Nah ini API yang bisa teman-teman copy untuk nge-get data ya. Di sini paste, kita save. Nah, kalau sudah seperti biasa kita lakukan initialize ke repo teman-teman ya. Oh sorry, saya bikin dulu git ignore. Saya ignore Nah, ini maksudnya apa git ignore ini? Jadi si database.sql yang ini ya, ini tidak akan dimasukkan. Oh, atau teman-teman nanti butuh ya. Ya udahlah, ini saya hapus aja berarti. Tadinya agar si database.sql tidak dimasukkan ke gitnya, tapi kalau teman-teman butuh ya oke lah. Oke, ini kita masukkan semua, terus seperti biasa teman-teman kita commit. Misalkan versi underscore pertama, commit. Oke, kalau sudah kita klik publish branch, kasih nama ya, EcoWays web app gitu ya. Oke, nah di bagian sini seperti biasa kita klik public, terus klik publish branch. Oke, kita tunggu seperti biasa teman-teman, ini tergantung dengan internet teman-teman ya. Wah, ini suara laptop saya nih lagi tinggi. Oke, sudah ya, seperti biasa. Kalau sudah, kita masuk ke Netlify. Sebenarnya saya sudah bikin tadi, tapi akan saya hapus dulu ya. Oke, kita mulai dari awal seperti biasa biar jelas. We having some trouble connecting. Waduh, saya nggak tahu nih koneksinya teman-teman dari tadi ya. Koneksinya tuh kurang bagus gitu. Saya tidak tahu masalahnya ada di mana. Nah, jangan lupa kita cek lagi di bagian script ya, .js ini harus. Tapi ini jangan dikasih ke orang nanti ya, nanti di private aja di gitnya. Karena nanti kalau ini teman-teman kasih ke orang nanti bahaya kan, bakal ketahuan nanti database kita gitu ya, bisa diakses sama orang. Lah, can be reached teman-teman, aneh. Coba kalau buka YouTube ya. Findes sama ini nggak bisa tuh. Kita coba ping ya, ping 109. 1000 milisecond ke Google. Ini ada masalah berarti di internet ya. 3008 milisecond. Wah, ampun ini. Saya tidak tahu nih masalahnya ada di mana internet. Nah, sekarang sudah mulai stabil. Saya coba stay ya. Oke, ini saya hapus dulu nih. White. Delete this project. Saya hapus dulu yang ini ya.
Masih udah terlalu banyak. Oke, nah kalau sudah seperti biasa teman-teman, new project, import an existing project, terus dari GitHub ya seperti biasa. Oke, sudah masuk. Kita cek Echo Web App ya, yang ini ya teman-teman. Klik project name-nya EcoWays ID Indo, EcoWays Indo. Oke. Branch-nya kita cek dulu teman-teman di sini ya. Kita GitHub-nya ya, di GitHub cek dulu git saya, repo-nya kita cek EcoWays Web App main ya, benar, berarti ini di main. Terus karena kita menggunakan HTML biasa, ini nggak perlu ya, kecuali kalau kita pakai framework, itu disesuaikan dengan frameworknya. Terus teman-teman klik deploy EcoWays Indo namanya bagus ya, EcoWays Indo. Oke, kalau sudah kita buka teman-teman di bagian sini, nah ini sudah masuk semua. Wah, sikat gigi bambu kenapa nggak muncul ya? Oke, nanti kita harus cek ya, tapi at least nama dan harga sudah muncul ya, sesuai dengan data yang kita masukkan di sini, Supabase. Kita cek di project overview, tabel editor. Ya harusnya nanti dicek aja di bagian sini ya. Coba yang tadi sikat gigi bambu, kita ambil gambarnya. Oh, memang nggak ada ya gambarnya. Oke, kita cek saja di sini. Kita cari dashboard. Kita harus masuk teman-teman. Saya malas untuk masuknya. Website coba. Oke. Gambarnya kita nggak usah ini, cari aja gambar ya. Waduh, ada motor lagi, motor berisik. Oke, nanti tinggal dicari aja gambarnya teman-teman ya. Misalkan teman-teman cari gambar apa tadi ya, kita coba cek di bagian ini ya, sikat gigi bambu. Contoh ini open image new tab, ini ya, kita copy, kita ubah di bagian sini. Sorry. Oke, kalau sudah kita cek lagi. Nah, jadi bambu sudah berubah ya. Tinggal yang sedotan bambu. Nah, ini artinya data yang tadi kita masukkan di database ini sudah bisa dicek nih. Tambahkan ke keranjang, check out. Nah, terima kasih, pesan Anda sedang diproses. Ini karena kita nggak ada ya, terima kan, hanya kita coba gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kita memanfaatkan yang pertama Netlify, GitHub, terus Supabase nih ya. Gitu. Nah, sekarang yang mau saya ajarkan, kalau teman-teman mau ngeklon ya. Nah, teman-teman buka misalkan gini. Ini ya. Misalkan kita bikin di sini, misalkan coba
clone gitu ya. Oke, terus teman-teman masuk ke bagian terminal di sini ya. Misalkan atau di command prompt boleh, di sini juga boleh teman-teman ya. Misalkan teman-teman klik open folder, coba clone ya, terus select folder. Nah kan di sini masih kosong nih. Nah teman-teman masuk ke terminal, new terminal. Nah di sini seperti biasa pilih bagian command prompt. Ya, ini kita hapus dulu, gitu ya. Nah di sini teman-teman lakukan git clone, gitu ya. Nanti di bagian GitHub, kita balik ke GitHub. Nah ini copy nih. Nah link yang ini teman-teman copy, sehingga pas kita klik kanan, nah dia akan nge-clone. Dia akan nge-clone sesuai dengan yang ada di git saya tuh, gitu ya. Terus teman-teman tinggal pindah cd ecoways underscore web app, bentar, masuk sini. Nah ls dir ya. Oke. Maka teman-teman, atau kalau mau di sini langsung boleh open folder, masuk sini ya. Nah gini boleh. Gitu ya. Terus atau teman-teman ini teman-teman copy dulu gitu ya. Teman-teman buka nih di bagian sini, teman-teman copy ini selain dari .git ini ya, karena ini nanti akan masuk ke git saya gitu. Paling teman-teman masuk, nah ini pasti nanti akan masuk gitu ya. Nah, makanya teman-teman copy nanti, atau teman-teman download juga boleh. Misalkan di sini nih klik download zip, itu juga boleh gitu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita sudah bisa menampilkan atau menghubungkan data dari Supabase ke Netlify ya. Nah begitu caranya. Sisanya tinggal teman-teman pelajari nih. Ini kenapa saya tidak ajarkan, karena ini harusnya di mata kuliah pemrograman web ya. Saya hanya memanfaatkan fitur dari cloud-nya saja gitu. Netlify sama Supabase gitu. Oke teman-teman, saya penasaran nih, buatkan animasi agar lebih menarik. Misalkan seperti biasa dibantu AI, karena kita kan learning by prompting ya. Oke, lagi working, kita tunggu. Nah, dikerjain tuh ya, index, style sama si script.js. Kita tinggal tunggu karena ini vibe coding disebut. Oke, kita tunggu vibe coding teman-teman seperti biasa. Working. Oke, sudah beres katanya. Style CSS sudah diperbaiki, kita keep. Animasi kartu produk oke. Nanti kita cek ya, kita push dulu semuanya baru kita cek. Oh ini ditambahkan nih. Oke, kita coba cek, kita keep. Sekarang tinggal dia lagi ngecek apa nih. Oh sudah ya, script sudah, tinggal nunggu yang HTML kayaknya. Oh ini ada perubahan lagi nih di script. Oke, kita keep. Animasi navigasi scroll, oke.
Oke, sudah semua katanya teman-teman. Oke, kita seperti biasa versi skor kedua. Komit ya. Oke, sudah. Sekarang kita cek di bagian sini. Apakah ada yang berubah? Widih, sekarang ada animasinya ya. Widih, sekarang ada animasinya. Lumayan rada menarik lah teman-teman. Gitu ya teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Kita balik lagi nanti di Learning by Prompting. See you.